Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di host Gen Mirana TV. Tapi Sanana Gusmao pernah mengatakan Timor Leste akan mati 10 tahun lagi. Mati Timor Leste. Kenapa Sanana harus mengatakan Timor Leste akan mati 10 tahun lagi? Karena Sanana Gusmao jenuh dengan keadaan Timor Leste yang kini tidak bisa membayangkan dulu dengan sekarang. Dulu Sanana Gusmao ingin merdeka, tapi Sanana Gusmao dan Ramos Horta sekarang jenuh keadaan Timor Leste kini. Sebelum turunnya Presiden ke-7 Joko Widodo, pemerintahan dari luar seperti Sanana Gusmao berulang-ulang kali bertemu dengan Presiden Jokowi pada waktu itu. Berulang-ulang kali apa yang dibicarakan? Apakah seorang presiden berulang-ulang kali bertemu dengan presiden lain? Apa? Dan apakah Presiden Timor Leste Sanana Gusmao tidak ada pekerjaan di Timor Leste karena beliau dan Ramos Horta sudah jenuh? Kalau Ramos Horta dan Sanana Gusmao melepaskan Timor Leste di tangan yang tidak sesuai, maka Timor Leste di situ akan runtuh dan seruntuh-runtuhnya. Pembantaian akan di mana-mana. Apa yang dibicarakan? Sanana Gusmao berulang-ulang kali ketemu Presiden ke-7 pada waktu itu, yaitu Joko Widodo. Ternyata, saudara, Sanana Gusmao sering melaporkan keadaan Timor Leste kepada Presiden Joko Widodo. Sanana Gusmao sering melaporkan keadaan Timor Leste kepada Presiden ke-7 Indonesia, yaitu Joko Widodo. Apa gerangan? Karena Sanana Gusmao sudah jenuh, capek mengurus Timor Leste. Kenapa seorang Sanana Gusmao jenuh? Karena rakyat Timor Leste cuma hanya berpangku tangan. Mereka maunya makan dan minum, makan dan minum. Mereka tidak mau kerja. Kecuali rakyat Timor Leste yang berada di pedesaan. Rakyat Timor Leste yang berada di pedesaan, mereka menanam padi, mereka menanam singkong, mereka menanam jagung untuk konsumsi sehari-hari. Tapi rakyat Timor Leste yang berada di kota-kota besar di Timor Leste, yaitu Baucau dan Dili, terutama pemuda-pemudinya, tidak ada pekerjaan. Mereka cumanya mabuk-mabukan di Timor Leste, saudara. Pemuda-pemudi Timor Leste hanya berhuru-hara, berfoya-foya, berpesta, hanya senangnya sesaat. Tapi mereka tidak memikirkan masa depan diri mereka masing-masing. Hingga pengangguran merajalela di Timor Leste. Sampai seorang Sanana Gusmao melaporkan keadaan Timor Leste kepada Joko Widodo sebelum beliau lepas dari jabatan Presiden ke-7 Republik Indonesia.
Coba Anda hitung, sudah berapa kali Sanana Gusmao bertemu Joko Widodo? Tidak bisa dihitung, sudah puluhan kali. Apa yang dibicarakan? Karena Sanana Gusmao dan Ramos Horta sudah jenuh. Sehingga kalau Ramos Horta dan Sanana Gusmao ketika lepas tangan, maka disitulah Timor Leste akan porak-poranda. Kondisinya tidak menentu sampai Sanana Gusmao dan Ramos Horta ingin bertemu Rosario de Marsal dan Hercules, ingin bertemu Eurico Guterres, ingin mengundang seorang Eurico Guterres ke Timor Leste. Tapi Eurico Guterres menolak dengan cara yang santun. Untuk apa seorang Eurico Guterres ke Timor Leste? Untuk apa? Untuk apa rekonsiliasi? Tidak ada gunanya. Walaupun rekonsiliasi tidak dilakukan, kami sebagai warga ex Timor Timur akan tetap berkunjung ke Timor Leste. Kami ingin tahu tanah kelahiran kami. Kami ingin tahu tanah tumpah darah kami. Karena kemerdekaan Timor Leste adalah hadiah dari pro-integrasi, pro-otonomi, pro-milisi. Itu hadiah. Anda bayangkan, seandainya pro-integrasi bertahan di Timor Leste, apa yang terjadi? Akan bertumpahan darah di sana. Tapi pro-integrasi tidak ingin melakukan itu. Seandainya melakukan itu, pro-integrasi tetap di sana, maka wajib hukumnya ABRI tetap berada di wilayah Timor Leste pada waktu itu. Sebagaimana isu yang beredar di Timor Timur, isu yang beredar di luar Timor Timur, isu yang beredar di mana-mana, bahwa isu ini diungkapkan oleh Ramos Horta dan Sanana Gusmao. Isu ingin kembali ke NKRI itu bisa jadi benar. Baru-baru ini Ramos Horta mengeluarkan pernyataan yang kontroversial dengan mengundang Eurico Guterres untuk menghadiri peringatan tragedi 12 November di Timor Leste. Sanana Gusmao juga mengeluarkan pernyataan kontroversialnya dengan mengatakan Fretilin Mos Ho Ema Barak, yang artinya Fretilin juga membunuh banyak orang. Itulah kejenuhan seorang yang dianggap dewa di Timor Timur, seorang anggap dirinya di atas negara Timor Leste sendiri, yaitu Ramos Horta dan Sanana Gusmao. Saya ulangi sekali lagi, Sanana Gusmao mengeluarkan pernyataan kontroversialnya dengan mengatakan Fretilin Mos Ho Ema Barak, artinya Fretilin juga membunuh banyak orang. Itu adalah sinyal untuk rekonsiliasi dengan pro-integrasi. Sanana juga berencana menghisap seluruh dana di Timor Leste dengan mengusulkan OG atau APBN yang sangat besar di tahun 2025. Setelah dana minyak habis, mereka akan menyerahkan kekuasaan ke Eurico Guterres dan menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia.
Inilah isu yang berkembang di mana-mana. Cerdik sekali kan? Sebagaimana Anda mengatakan FIFA penjajah Portugis. Dan saya ulangi sekali lagi, isu-isu yang beredar di Timor Leste, isu-isu ini, isu ingin kembali ke NKRI, itu bisa jadi benar baru-baru ini. Ramos Horta mengeluarkan pernyataan yang kontroversial dengan mengundang Enrique Guterres untuk menghadiri peringatan tragedi 12 November di Timor Leste. Xanana Gusmão juga mengeluarkan pernyataan kontroversial dengan mengatakan Fretilin mos ho ema barak atau Fretilin juga membunuh banyak orang. Itu adalah sinyal-sinyal untuk rekonsiliasi dengan pro-integrasi. Xanana juga berencana menghisap seluruh dana di Timor Leste dengan mengusulkan OGE atau APBN yang sangat besar di tahun 2025. Setelah dana minyak habis, mereka akan menyerahkan kekuasaan ke Enrique Guterres dan menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Astagfirullahaladzim. Inikah yang terjadi di Timor Leste, kawan? Timor Leste sudah menyerah. Timor Leste sudah capek dengan keadaan yang sekarang terjadi di sana. Timor Leste sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Timor Leste akan hanya nama. Timor Leste begitu kasihan dan kasihan sehingga pemerintahnya sampai menyerah kepada Indonesia. Dan Timor Leste ini akan diserahkan kepada seorang Enrique Guterres. Dan isu lagi yang beredar di Timor Leste, yaitu Xanana dan Ramos Horta sudah lama menginginkan itu, hanya teknis yang belum. Sedangkan Alkatiri dan kawan-kawan menentang karena Timor Leste menjadi sebuah negara dan menjadi anggota PBB walaupun tidak aktif karena tidak mampu membayar uang anggota. Saya ulangi sekali lagi, Xanana dan Ramos Horta sudah lama menginginkan itu, hanya teknis yang belum. Artinya Xanana dan Ramos Horta sudah lama menginginkan cara Timor Leste kembali ke NKRI. Sebagai apakah itu? Apakah otonomi? Atau sebagai negara bagian? Kalau sebagai negara bagian, maka di sana tidak ada presiden, tapi yang ada hanyalah gubernur. Dan tentara Timor Leste atau tentara FDTL yang berada di Timor Leste sekarang, mereka wajib patuh terhadap Indonesia, yaitu dilucuti. Xanana sudah menyerah, kawan. Ramos Horta sudah menyerah, kawan. Apakah Timor Leste kembali ke wilayah NKRI sebagai otonomi khusus atau negara bagian? Sebagaimana komen-komen yang beredar di Gen Miranda TV bahwa kalau Timor Leste sebagai negara bagian itu tidaklah mungkin karena Indonesia adalah republikan, bukan negara federasi. Maka Timor Leste wajib akan diberikan otonomi khusus. Apa arti otonomi khusus? Otonomi khusus akan tetap ada seorang gubernur dan di sanalah mengatur negaranya sendiri. Dan akan mendapatkan dana dari pusat, yaitu Indonesia, apabila
pemerintahan di sana ingin menerima otonomi khusus, walaupun sudah memberikan kebebasan untuk merdeka 25 tahun, tapi Timor Leste kini tidak bangkit pula. Apakah pemuda-pemudi Timor Leste yang tidak setuju Timor Leste ingin kembali ke NKRI? Apakah pemuda-pemudinya ingin melarikan diri ke hutan belantara? Tidaklah mungkin, kawan. Pemuda-pemudi Timor Leste kini mereka takut dengan semut, mereka takut dengan kecoak, mereka takut dengan nyamuk. Mereka tidak bertahan di hutan belantara. Wahai pemuda Timor Leste, kalau kalian tidak ingin Timor Leste bergabung ke Indonesia, tapi ketika Timor Leste kembali bergabung di Indonesia sebagai otonomi khusus, maka wajib bagi kalian melarikan diri atau tinggalkan Timor Leste, atau Anda akan tinggal di hutan belantara sebagaimana pejuang-pejuang sebelum Anda, yaitu Xanana Gusmao, Ramos Horta, Mauk Moruk, Mario Alkatiri, Taur Matan Ruat, dan sebagainya. Apakah Anda mampu? Atau Anda akan bertahan di hutan belantara cuma 5 menit doang dan pingsan di sana? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.